Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyampaikan kepada kita, aku tinggalkan untukmu wahai umatku dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya, yaitunya kitab Allah dan sunnah Rasul. Agar begitu jelas bagi kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, yang pertama diturunkan perlahan-lahan dan disesuaikan dengan masa dan masyarakat yang ada ketika itu. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai judul khutbah kita dalam waktu yang pendek ini, Al-Quran adalah pedoman utama di dalam hidup. Sudah kita bacakan tadi sebagai dasar khutbah kita, surat Al-Insan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau ya Muhammad perlahan-lahan. Maka sabarlah engkau memahami ayat-ayatnya
Dan janganlah engkau ikuti orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Berzikirlah engkau sewaktu pagi dan petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyampaikan kepada kita, aku tinggalkan untukmu wahai umatku dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya, yaitunya kitab Allah dan sunnah Rasul. Agar begitu jelas bagi kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, yang pertama diturunkan perlahan-lahan dan disesuaikan dengan masa dan masyarakat yang ada ketika itu. Di periode Mekah belum diperintahkan zakat, infak, sedekah. Al-Quran yang turun di periode Mekah itu adalah mengenai akidah. Karena akidah itu adalah pondasi, yaitunya tidak mempersekutukan Allah atau mentauhidkan Allah. Inilah yang ditanamkan selama 13 tahun. Kenapa begitu? Berapapun banyak ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdah maupun ibadah ammah, namun tidak akan dinilai oleh Allah, dan malah kita berdosa kalau kita mempersekutukan Allah dengan yang lain. Itu sebabnya di periode Mekah itu belum diwajibkan zakat, belum disuruh bersedekah, belum ada muamalah, belum ada ayat munakahah. Kaum muslimin yang terhormat. Kemudian yang kedua, dibagi nama Al-Quran itu 4. Agar kita mengerti satu persatu. Karena Al-Quran firman Allah, kalau kita tidak mengatur hidup dengan pedoman itu, maka seluruh kita akan berdosa. Kaum muslimin yang terhormat. Yang pertama, nama Al-Quran itu Al-Quran. Akar katanya qara'a, yaqra'u, iqra'. Qara'a fi'il madi, yaqra'u fi'il mudari', iqra' fi'il amar. Maka kita disuruh membaca Al-Quran itu sebaik-baiknya, diperhatikan tajwidnya, qiraatnya, kemudian kita mengerti arti dari yang kita baca. Setelah itu kita pahami dan kita tadaburi sampai kita jadikan pedoman di dalam hidup. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang mencari hukum atau berhukum selain dari hukum Allah, walaupun dia mengaku Islam, maka dia adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang menjadikan hukum yang lain dari hukum Allah, faulaika humul fasiqun, dia sama saja dengan orang fasik. Maka Al-Quranlah tempat kita berpedoman yang paling utama di dunia ini selama kita hidup. Kaum muslimin, nanti setelah manusia itu tidak ada lagi, atau manusia itu akan punah setelah hari kiamat, maka tulisan yang kita lihat di kertas ini akan hilang semuanya, kembali kepada induk kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Sekarang dia masih ada. Jadikanlah dia teman hidup untuk pedoman hidup. Bacalah, jangan bosan membacanya, karena Al-Quran artinya yang dibaca. Mungkin semua kita mengerti, orang yang suka membaca, wawasannya akan semakin luas dari orang yang pemalas membaca. Apalagi yang dibaca itu wahyu Allah, bukan sembarangan kitab. Yang kedua, nama Al-Quran itu Al-Furqan.
Apa artinya? Pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kaum muslimin, sekarang banyak manusia, walaupun dia beragama Islam, tapi campur aduk saja antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah. Kalau sesuatu yang baik, yang halal, dicampur dengan yang haram, maka rusaklah yang baik tadi. Kemudian sesuatu yang baik dicampur, dibalikkan dengan yang haram tidak akan pernah rusak, tapi yang halal tadi akan rusak. Maka berhati-hatilah kita mengumpulkan harta, mengumpulkan apa saja untuk biaya hidup kita di dunia ini. Janganlah sampai yang haram kita kumpulkan. Nabi bersabda lagi, kulla lahmin nabata haramun fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya terdiri dari makanan yang haram, maka nerakalah menjadi tempatnya. Untuk itu tetaplah kita para jemaah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran yang kedua itu namanya Al-Furqan. Kemudian yang ketiga namanya Alkitab yang ditulis. Dulunya di zaman Nabi hanya ditulis di pelepah korma, di kulit-kulit onta. Negara, kampung, sekarang dunia sudah maju. Maka Al-Quran itu dicetak dengan mesin yang canggih. Kalau kita lihat tempat percetakan Al-Quran di Madinah, sekali cetak itu bisa keluar jutaan Al-Quran. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita tidak baca dan kita tidak bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram, maka Al-Quran itu tidak ada gunanya bagi kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaziduz zalimina illa khasara. Bagi orang zalim, Al-Quran itu adalah suatu kerugian, tidak ada keuntungan baginya. Maka janganlah kita menjadi orang zalim. Setelah Al-Quran itu ditulis dan kita pelajari membacanya, jadikanlah dia pedoman hidup. Nanti di akhirat Bapak-bapak, karena kita manusia biasa, mungkin saja dosa kita lebih berat dari pahala kita ketika ditimbang. Kaum muslimin, maka datanglah syafaat Al-Quran itu kepada kita. Dia naik ke daun timbangan sebelah kanan. Akhirnya timbangan sebelah kanan berat lagi daripada timbangan sebelah kiri. Apakah sampai di sana saja? Tidak. Kita diiringinya untuk meniti sirat. Kalau Al-Quran mengiringi sebagai syafaat meniti sirat, sirat itu di bawahnya neraka, sebelah sananya surga. Orang yang dibimbing oleh bacaan-bacaan Al-Qurannya, orang yang dibimbing dengan mengamalkan dalam kehidupan nyata perintah Al-Quran itu, dia meniti sirat seperti kuda berlari kencang. Sebentar dia sudah tiba di pintu surga. Apa kata malaikat kepadanya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Dipapah dan dibimbing orang-orang takwa yang mengamalkan Al-Quran itu ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka itu semuanya hadir di pintu surga itu, wa futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Apa kata malaikat yang menjaga surga itu? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau ke dalam dengan selamat, dengan ridha Allah. Khalidin, engkau kekal selamanya di sana. Di dunia ini pangkat tidak kekal. Di dunia ini umur tidak kekal. Rumah yang indah akan tinggal. Tapi asalkan sampai ke dalam surga, khalidin, selama-lamanya di sana tidak keluar lagi. Apapun nikmat yang kita lihat di dunia ini tidak akan pernah setara dengan nikmat yang ada di dalam surga. Kaum muslimin yang keempat
Nama Al-Quran itu Az-Zikru, yang diingat. Jangan dilupakan, jangan dilecehkan. Biarlah orang Islam Nusantara yang membaca Al-Quran itu diiringi dengan genderang dan biola. Kita jangan terpengaruh dengan itu. Musik saja tanpa membaca Quran itu haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Al-Quran dipermainkan dengan musik. Kaum muslimin, istiqamahlah kita zikir kepada Al-Quran itu menurut petunjuk Allah dan Rasul. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayatnya pendek. Namanya berbeda dengan bacaan ayatnya. Itulah salah satu surat yang namanya surat Ikhlas. Ikhlaskanlah hati berakidah mentauhidkan Tuhan. Ikhlaskanlah hati mematuhi perintah Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita. Allah menyatakan dalam ayat itu, Allahus samad. Allah hanya tempat kita minta bantu. Karena kita sama kita ini adalah alam yang semuanya lemah. Tidak akan bisa membantu yang lain. Allah lah yang membantu. Kemudian karena Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak, maka jangan kita mengatakan Allah itu menyerupai kita. Kalau Allah itu beranak, berarti dia sama dengan kita, sedangkan dia tidak ada yang sama dengannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.